Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan khususnya kedua orang tua kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam mencari nafkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar tentang alur cerita dalam teks fiksi ya. Namun alangkah indahnya kalau kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, silahkan duduk yang rapi, fokuskan pikiran kalian terhadap penjelasan pembelajaran ini ya, supaya kalian mudah mengingatnya, mudah menghafalnya, dan apabila ada latihan, ada ulangan atau ada PH ya, mudah mengingatnya. Baik. Anak-anakku sekalian, tolong perhatikan. Sebetulnya pembelajaran ini mengulang pembelajaran di kelas 4, kelas 5 ya. Berbicara tentang alur cerita. Alur cerita itu merupakan bagian dari unsur-unsur di dalam sebuah cerita. Salah satunya adalah alur cerita. Alur itu jalurnya atau urutan kejadiannya bagaimana. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu tayangannya. Anak-anakku sekalian, pada subtema 2 ini yang berbicara tentang benda luar angkasa ya dan rahasianya. Di pembelajaran ke-1 kita akan mempelajari tentang tokoh dan alur ya. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Opik bahwa alur adalah urutan kejadiannya. Namun pada pembelajaran subtema 2 ini kita akan bahas dua bahasan, yaitu tokoh dan alur ya. Pada minggu yang lalu sudah ada tokoh itu, ada yang antagonis, ada yang protagonis. Diulang lagi di pembelajaran sekarang bahwa tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Seperti disinggung pada minggu yang lalu ya. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul ya, yang sering disebutkan, yang sering ditulis. Nah, kalau di novel ataupun di cerita itu sering diceritakan, sering disebut. Kalau ditulis berarti sering ditulis ya. Tokoh utama itu sangat berperan penting dalam menentukan alur cerita di teks fiksi ya. Di teks fiksi, teks yang bersifat hayalan atau mengarang atau karangan ya. Yang kedua, tokoh itu ada tokoh tambahan atau tokoh pendukung ya. Tokoh pendukung si tokoh utama. Nah, biasanya yang selalu menemaninya biasanya. Kemudian tokoh utama juga ada dua. Ada tokoh utama yang antagonis, ada yang protagonis. Anta berarti tidak baik, kalau prota berarti baik ya. Tokoh tambahannya pun sama, ada yang menemani yang antagonis, ada yang menemani yang protagonis ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu mengulang tokohnya. Sekarang kita masuk ke alur cerita.
Seperti yang telah tadi dijelaskan bahwa alur cerita itu jalannya cerita atau urutannya atau urutan peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Contoh misalkan dari mulai kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, itu urutannya. Nah, di dalam alur cerita itu biasanya ditemukan ada latar, ada konflik, ada peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, dari mulai awalnya peristiwa, kemudian puncaknya peristiwa, bagaimana menyelesaikan peristiwanya. Nah, kemudian dari alur cerita itu kita dapat mengambil manfaat sebagai penonton maupun sebagai pembaca, ya. Jadi alur cerita itu di dalamnya ada peristiwa-peristiwa, nah ya, sehingga kita bisa mengetahui kalau ada peristiwa seperti begitu berarti cara menyelesaikannya begini, begitu. Nah, bagi si penonton atau bagi si pembaca bisa mengambil manfaat yang diambil dari peristiwa yang terjadi, ya. Oke. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui ya, ada beberapa jenis alur. Yang pertama ada alur maju, ya, atau progresif maju. Nah, misalkan dari mulai kecil, anak-anak, remaja, tua, nah berlanjut itu maju. Nah, kemudian contohnya di sini ada legenda Danau Toba, dari mulai peristiwanya, kemudian sampai puncaknya terjadinya bagaimana, cara menyelesaikannya bagaimana, ya. Itu alur maju. Nah, banyak cerita misalkan dari mulai kecil besar tua meninggal dunia. Nah, itu menceritakan seperti itu. Nah, contoh yang alur maju adalah legenda Danau Toba. Yang kedua ada alur mundur, ya. Alur mundur atau regresi. Alur mundur itu dari puncaknya mundur. Oh, dulunya teh begitu. Nah, begitu ya. Nah, akhirnya awalnya jadi mundur kejadiannya dari mulai sekarang, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, misalkan 10 tahun, 20 tahun, oh ternyata dulunya itu begitu. Nah, gitu ya. Itu alur mundur. Contohnya di sini legenda Gunung Tangkuban Perahu. Nah, gitu ya. Nah, boleh kalian cari bacaannya tentang Danau Toba dan Gunung Tangkuban Perahu, ya. Yang ketiga alur campuran atau ada yang majunya, ada yang mundurnya. Tahapan alur maju mundur itu dari mulai klimaks dulu, puncaknya kejadian, klimaks itu ya, puncaknya kejadian namanya klimaks, ya. Kemudian muncul konflik, nah ada pengenalan, ada anti klimaks dan penyesalan, ya. Jadi kalian harus paham bahwa alur maju mundur itu diawali dari klimaks puncak kejadiannya bagaimana, begini. Oh, gitu ya. Oh, kejadian seperti itu, nah, diawali dengan konflik, nah gitu ya. Kemudian pengenalan dan sebagainya, selesaiannya bagaimana, itu maju mundur ya, bukan maju mundur cantik ya. Oke, baik. Contohnya di sini ada legenda Surabaya, ya. Silahkan kalian baca tentang cerita legenda Surabaya, ya. Berarti ada 3 nih yang contoh, Danau Toba, Gunung Tangkuban Perahu. Nih, komplit ya, dari Sumatera,
kemudian Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Timur legenda Surabaya ya. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menentukan alur cerita dalam teks fiksi? Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, baca cerita dengan cermat. Yang kedua, tentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita. Tokohnya siapa saja, tokoh yang antagonisnya siapa, protagonisnya siapa, tokoh pendukungnya siapa. Kemudian tentukan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Ada peristiwa apa? Peristiwa itu ada kejadian apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Misalkan ada kejadian perang saudara, ada kejadian misalkan meletus gunung dan sebagainya ya. Ada peristiwa apa yang terjadi. Nah, gitu ya. Dengan membaca ceritanya dengan cermat, tokohnya kita ketahui, kemudian peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut apa aja sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan alur ceritanya ini tuh maju, mundur. Nah, tokohnya itu dari mulai masa gimana? Kalau misalkan dari mulai sebelum menjadi terkenal dan sebagainya, berarti itu dari awal dulu, awal, awal, tengah, akhir, berarti alur maju. Misalkan dari ujug-ujug menceritakan sudah jadi raja, nah berarti puncaknya dulu, klimaksnya dulu, itu berarti alurnya campuran ya. Oke ya. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi menentukan peristiwa yang terjadi, nah yang kelima nih, tentukan runtutan waktu terjadi. Waktunya kapan? Kalau tahun berapa? Lokasinya di mana? Kemudian konflik atau kejadian dalam cerita itu bagaimana? Nah, dengan kita mengetahui runtutan waktu, pasti kita akan bisa membedakan dulu mana yang lebih dahulu 2021 dengan 2010. Oh, ini peristiwa menceritakan 2021, baru menceritakan 2010-nya. Oh, berarti alur mundur misalkan. Oh, ternyata ceritanya ada 2021 lagi. Nah, berarti alur campuran begitu. Ya. Lokasinya di mana? Ya, tempat kejadiannya. Kemudian dirangkailah semuanya hingga membentuk alur cerita. Nah, 2021 begini, masuk 2010 begini, menceritakan lagi 2021. Oh, berarti alur campuran ini gitu. Karena berawal dari 2021-nya mundur ke 2010, naik lagi ke 2021 ya. Ataupun misalkan dari puncak kejadiannya begini, kemudian mundur menceritakan penyebabnya, nah, baru menceritakan cara menyelesaikannya. Oh, itu alur campuran. Beda menceritakan misalkan longsor, menceritakan penyebabnya dulu, baru menceritakan dampaknya yang terjadi, baru menceritakan tentang cara mengatasi banjir. Itu berarti alur maju ya, sebab, kemudian dampak, kemudian atau akibatnya atau cara menyelesaikannya bagaimana, itu ada alur maju ya. Dengan kita mengetahui 5 ini, insya Allah kalian akan bisa menentukan alur cerita di dalam sebuah cerita fiksi atau cerita dongeng atau cerita hayalan atau cerita buatan ya, tidak sebenarnya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, supaya kalian lebih paham nih, ayo bacalah teks ya. Berkunjung ke planetarium. Di sini kerjakan latihannya di soal di buku pena 6D halaman 118 ya.
anak-anakku sekalian, Pak Opik ulangi lagi bahwa alur itu urutan kejadian dalam sebuah cerita. One more, sekali lagi, urutan kejadian, urutan peristiwa sama dalam sebuah cerita fiksi. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, tolong fokuskan sekali lagi, alur adalah urutan kejadiannya. Baca ceritanya, siapa tokohnya, di mana dan kapan kejadiannya, kemudian tentukan alur ceritanya, ya. Baik, begitulah anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita segera bisa bertatap muka. Insya Allah ba'da Hari Raya Idul Fitri kita akan bertemu di sekolah secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa ya, tugasnya dikirim secara pribadi biasa. Oke? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.